Hikmah ke-16. Ini hikmah ke-16 ini agak panjang, mungkin bisa dilanjutkan kalau tidak selesai besok insyaallah. Qala radhiyallahu anhu, kaifa yutasawwaru an yahjubahu syai'un wa huwa alladhi adhhara kulla syai'. كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الذي ظهر بكل شيء كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الذي ظهر في كل شيء كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الذي ظهر لكل شيء كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الظاهر قبل وجود كل شيء كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو أظهر من كل شيء كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الواحد الذي ليس معه شيء كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو أقرب إليك من كل شيء كيف يتصور أن يحجبه شيء ولولاه ما كان وجود كل شيء يا عجبا كيف يظهر الوجود في العدم أم كيف يثبت الحادث مع من له وصف القدم. Kaifa yutasawwaru, bagaimana bisa digambarkan di pikiran kita, bagaimana bisa dibayangkan ada sesuatu menjadi hijab Allah, yahjubahu syai'un, menghijab Allah, wa huwa alladhi azhara kulla syai'. Padahal Allah Ta'ala itu yang menzahirkan segala sesuatu. Ya, Syekhuna al-Imam Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Fiqih pernah menerangkan tentang ya zahir itu. Atau kama qal, arwi bil ma'na, tajallallah bismi zahir. Allah Ta'ala yatajalla bismihi al-zahir, ya zahir. فأظهر الكون فظهرت أنت أو كما قال. Kemudian Allah Ta'ala menzahirkan alam, maka salah satu dari alam itu anta, engkau mewujud. Kaifa yutasawwaru an yahjubahu syai'un wa huwa alladhi adhhara kulla syai'. Ya memang benar ya, tapi kata ba'dul ulama waktu membaca ini, beliau bilang, "Naam, ini omongan Sayyidi Ibn Athaillah ini benar, tapi balil mahjub anta." Tapi dasar kita saja yang memang kelompok ma'asyiral mahjubin. Jadi maksudnya Sayyidi Ibn Athaillah itu begini lah. Kok bisa ada orang terhijab dari ma'rifat kepada Allah? Bagaimana mungkin ada insan, manusia, lakikah dia, perempuankah dia, mudakah dia, tuakah dia, pokoknya ada akal ya. Kok bisa tidak jelas bahwa Allah Ta'ala itu mawujud? Padahal yang memperkenalkan tentang wujudullah ini tidak terhitung jumlahnya. Seandainya orang itu betul-betul menjalankan akalnya. Saya pinjam lagi pembahasan Syekhuna al-Imam Al-Qutb Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Fiqih. Pernah di salah satu daras beliau mengatakan begini. Arwi bil ma'na au kama qal. Yang menghijab orang-orang kafir dari Allah Ta'ala itu adalah kesombongan mereka, katanya.
yang menghijab orang-orang yang anti Tuhan. Saya lupa waktu itu beliau memakai istilah komunis, apa pakai istilah ateis, saya lupa, ateis kalau nggak salah waktu itu. Itu adalah kesombongan mereka. Seandainya orang-orang itu tidak sombong, mereka akan merasakan bahwa hidup ini nggak bisa diatur. Ini ajib ini pembahasannya Ustaz Imam ini. Hidup ini nggak bisa diatur. Siapapun itu. Harian kita mengatur akan begini-begini. Beda terjadinya itu. Sudah diatur rapi. Saya mau gini-gini nanti hasilnya begini. Beda. Mau masalah perang, mau masalah politik, mau masalah pendidikan, mau masalah ngajar, mau masalah belajar, mau masalah kerja, mau masalah pernikahan, mau masalah apa satunya pernikahan itu khitbah, lamaran, sudah diatur, ada aja nanti nggak jadi. Yang saya rasakan ini tiap tahun acara besar di Darul Hadis itu hall Al-Imamain. Itu mulai dari santri, mu'alimin, keluarga, abna Ustadzul Imam, dewan pengasuh segala macam udah membahas berkali-kali, rapat berkali-kali. Jadinya ada aja kacau itu. Kadang kurang ini, nanti ada lagi yang menyenangkan yang tidak terduga. Ini semua menunjukkan ada sesuatu di luar kalian yang mengatur. Ini masih pembahasan Ustadzul Imam ya. Saya tambahkan contoh-contoh saja tadi. Ini menunjukkan ada sesuatu. Ya kafir, wahai orang kafir, wahai orang yang akalnya berjalan tapi ditutupi oleh kesombongannya, cari itu. Bagaimana mungkin ini masalah bisa berubah? Sudah diatur serapi-rapinya. Apa yang yadharu, yang muncul? Bahwa ada al-mudabbir fawqa tadbirik. Ada zat yang maha mengatur di atas aturanmu. Ada al-qahir fawqa ibadih, wa huwal gahiru fawqa ibadih. Ternyata meskipun orang dengan kecerdasannya, orang kaya dengan uangnya, orang yang fisiknya kuat dengan tenaganya, bersatu padu menyelesaikan satu masalah, ada aja yang beda itu. Ini yadullukum bahwa ada Allah, ada al-mudabbir, zat yang maha mengurus fauqa tadbirikum. Ada mudabbir, ada al-qahir, ada zat yang di atas kalian, yang memaksa kalian untuk menuruti aturannya. Dan yang akan terjadi keputusan Dia Allah. Yang akan terjadi tadbir dari Allah, aturan dari Allah. Wa huwal qahiru fawqa ibadih wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi maksudnya Imam Ibn Athaillah itu, kaifa yutasawwaru an yahjubahu syai'un wa huwa alladhi azhara kulla syai'. Sudah seperti ini Allah Ta'ala mengizharkan ciptaannya. Sudah sejelas ini kok masih saja Anda mahjub. Masih saja Anda tidak paham bahwa ada Allah, ada Al-Qahir, ada Al-Mudabbir, ada Rabbul Arbab, ada Tuhan yang tidak terikat tempat tapi mengatur tempat kalian. Ada Tuhan yang tidak terikat arah, tidak berada di salah satu arah, tapi mengatur arah yang akan kalian tempuh. Ada, mawjud, wa huwa Allah. Kejadian-kejadian seperti ini ta'lim lana, isyarah lana, izhar lana, memperlihatkan kepada kita bahwa Allah memang mawjud, memang ada. Dan selalu yudabbiruna kulla yaumin huwa fi syan. Allah Ta'ala setiap hari, setiap malam, setiap pagi, siang, sore, malam, bahkan setiap detik yudabbiru sya'naka, mengatur urusan kamu. Kamu sadari, tidak kamu sadari. Tapi seharusnya kamu menyadari, harus berpikir sehingga kamu tersadar bahwa Allah alladzi dabbara amraka. Allah Ta'ala yang mengurusi urusanmu.
Kamu boleh mengurus dengan niat mengikuti perintah Allah kasab ikhtiar. Tapi keputusan tetap dari Allah. Dari mudabbirul umur ala wa huwa Allah jalla jalaluhu wahdah. Kaifa yutasawwaru an yahjubahu syai'un wa huwa alladhi dhahara bi kulli syai'. Bagaimana mungkin bisa digambarkan an yahjubahu menghijab Allah syai'un sesuatu wa huwa alladhi dhahara bi kulli syai', padahal Allah sangat jelas zahir di dalam segala sesuatu. Nasihat Arifin yang terkenal itu wa fi kulli syai'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidu. Segala sesuatu yang mawjud, baik di alam dunia atau di alam akhirah, baik di bumi atau di langit, di neraka, di surga, di arsy, kursi, farsy, apa saja ciptaan Allah, baik alam mulki atau alam malakut, di situ ada ayat, ada tanda yang menunjukkan bahwa Allah Ta'ala wahid, bahwa hanya Allah Ta'ala yang memberi, selain Allah membutuhkan. Ini saya lebih suka membaca kalam-kalam Sayyidi Ibn Athaillah lalu ditabrakkan lagi ke kehidupan kita, kita lemparkan lagi ke hati kita. Setiap kita sakit, kita akan menjerit, kadang dengan suara, kadang dalam hati, ya Allah, kapan Engkau memberikan kesembuhan? Kesana lagi kan? Itu kejadian yang terjadi di kita itu sedang apa itu? Allah zahara bika. Allah Ta'ala telah zahir di kehidupan kita dan kita secara otomatis mengakui bahwa asy-syifa biyadillah, sembuh dari Allah. Kalau buat santri sedang menghafal sulit, itu pasti jerit, ya Allah, saya kok tidak hafal-hafal ini. Itu sedang zahir bahwa khaliqul hifzi Allah. Orang sedang kepepet nafkah untuk keluarga, pasti jerit hatinya, ya Allah, keluarga saya butuh nafkah untuk bulan ini. Jeritan tadi, betul Anda belum dapat duit, tapi Anda sedang dapat rezeki ma'rifah itu. Sedang diberi pengertian oleh Allah Ta'ala bahwa Ar-Razik huwa Allah, dan Anda sedang iktiraf, mengakui sedang iftiqar, memohon kepada Allah Ta'ala ar-rizq. Ini yang dimaksudkan Sayyidi Ibn Athaillah, kaifa yutasawwaru an yahjubahu syai'un wa huwa alladhi zahara bi kulli syai'. Allahu Akbar. Luar biasa ini hikam ini. Jadi sebetulnya tiap hari ada zuhur qudratullah, zuhur ijadnya Allah Ta'ala yang menyapa kita, yang seharusnya membuat kita terhentak bahwa hadza minallah, ini minallah, asy-syifa minallah, ar-rizq minallah, al-ilm minallah, al-futuh minallah, yang menghilangkan tidak tenang di dalam hati, rasa sumpah gelisah Allah. Ini terjadi terus ini. Saat kita sedang gelisah, sumpah tidak tenang, hati jerit, ya Allah, kenapa saya begini? Naam, itu Anda sedang tidak enak, naam. Dan mudah-mudahan Allah yashfikum wa yashfini wa yashfil ahbab wa yashfil muslimin, yarhamukum wa yarhamuni wa yarhamul muslimin. Tapi ada rezeki yang tersembunyi di situ. Secara otomatis Anda sedang ma'rifah, sedang tahu bahwa yang bisa menghilangkan ketidaktenangan hati Anda adalah Allah. Rezeki ini, rizqul iman,
Anda menerima sapaan Allah. Dan sudah muncul jeritan itu. Ya Allah. Sedang muncul apa? Zahara bikulli syai. Jadi pahami kehidupan ini. Di balik hal-hal yang kita rasakan tidak enak, ternyata ada perkenalan Rabbani, sapaan ilahi yang mengajak Anda untuk kembali kenal kepada Allah Azza wa Jalla. Allah yaftah alaina wa alaikum futuhal arifin. Allah yaftah alaina wa alaikum bima fataha bihi قلوب الصالحين وبما فتح به صاحب الحكم وجميع من قرأ الحكم من عباد الله الصالحين على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأهل سلسلة إجازة الحكم وإجازة غيره من الكتب، خصوصا شيخنا الإمام الحافظ المسلم أبي عبد الله شيخنا الإمام أبي عبد القادر صاحب الحكم جميعا كل ما الفاتحة وإلى حضرة النبي.